wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan menjelaskan langkah-langkah konfigurasi mail server menggunakan Postfix dan Dovecot serta webmail Roundcube di Ubuntu Server 20.04. Pertama-tama kita masuk dulu ke mode root dengan perintah sudo su. Kemudian jika sudah di mode root, pertama kita cek konfigurasi IP address server. Caranya dengan membuka file netplan menggunakan perintah sudo nano /etc/netplan/00 strip installer strip config yml. Pastikan IP address sudah sesuai dengan jaringan yang digunakan. Setelah mengubah konfigurasi netplan, jalankan netplan apply untuk mengaktifkan pengaturan jaringan yang baru. Cekkan koneksi jaringan dengan perintah ping google.com untuk memastikan server sudah terhubung ke internet. Oke, di sini kita sudah mendapatkan internetnya. Selanjutnya, kita masuk ke direktori konfigurasi DNS dengan perintah cd/etc/bin. Setelah masuk ke direktori bin, kita ketik perintah ls untuk melihat daftar file konfigurasi yang ada. Kemudian kita buka file konfigurasi DNS dengan perintah nano named.conf.local untuk menambahkan pengaturan zone DNS. Di sini kita copy zone. Lalu di bagian atas sini diisi domain sesuai yang kita inginkan. Misalnya di sini saya pakai raizara.net. Nah, di filenya ini sesuai yang kita mau juga. Misalnya di sini saya rai. Nah, zone yang kedua diisi dengan IP server tetapi dengan syarat 3 oktat dibalik yang tadinya 10.93.156 menjadi 156.93.10. Nah, filenya diisi dengan oktat terakhir IP server 135. Ctrl untuk menyimpan, Ctrl+X untuk keluar. Kemudian kita salin file default db.local menjadi file baru bernama rai menggunakan perintah cp/db.local rai. Kemudian kita salin file db.local 127 menjadi file baru bernama 135 sebagai file DNS reverse. Kemudian kita masuk ke file rai menggunakan nano, yaitu dengan ketik nano try. Lalu ubah bagian SOA dan NS dari localhost menjadi raizara.net misalnya. Nah, ini kedua localhostnya kita ubah menjadi domain kita. Localhost yang di bagian NS juga kita ganti dengan domain kita. Selanjutnya kita isi record A-nya dengan IP server kita, yaitu 10.93.156.135 dan kita hapus record A-nya ini yang di bagian akhir. Ini kita copy record A-nya hingga menjadi 3 baris. Pada baris bawahnya kita ubah A-nya menjadi MX. Kita ubah dengan di sini IP-nya 10 dan diarahkan ke mail.raizara.net. Lalu pada bagian baris terakhir ini, bagian depan yang awal tanda @ kita ganti menjadi mail. Kemudian kita edit file 135 menggunakan nano. Ubah bagian SOA dan NS dari localhost menjadi raizara.net. Selanjutnya, ganti record PTR menjadi raizara.net dan bagian depan tanda @-nya kita ubah menjadi angka IP server terakhir kita, yaitu 135. Setelah itu kita copy satu baris lagi bagian PTR dan tambahkan menjadi mail.raizara.net. Selanjutnya kita buka file named.conf.options menggunakan nano. Di sini kita hapus tanda komentar di bagian atas dan sampai bawah sini agar konfigurasi aktif.
Lalu di bawahnya kita masukkan IP server yang digunakan sebagai forwarder. Lalu kita Ctrl-O untuk menyimpan dan Ctrl-X untuk keluar. Selanjutnya kita buka file /etc/resolve.conf menggunakan nano. Di dalam file ini kita tambahkan pengaturan DNS. Pertama kita isi name server dengan IP server kita sendiri agar sistem menggunakan DNS lokal. Kemudian kita tambahkan searchraizara.net supaya domain bisa dipanggil tanpa menulis lengkap. Yang terakhir kita tambahkan name server 88.8.8 sebagai DNS cadangan dari Google. Setelah semua konfigurasi DNS selesai, kita restart bin9 dengan perintah systemctl restart bin9 agar semua perubahan aktif. Selanjutnya kita cek status layanan DNS dengan perintah systemctl status bin9 untuk memastikan bin9 berjalan dengan normal. Kemudian kita lakukan pengujian DNS dengan perintah ping mail.raizara.net untuk memastikan domain mail sudah terhubung ke IP server. Jika perintah ping mail berhasil dan mendapatkan balasan, berarti konfigurasi DNS sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita cek record DNS menggunakan perintah digmail.raizara.net untuk memastikan domain mail sudah terbaca oleh DNS server. Selanjutnya kita install mail server dengan perintah apt strip get install postfix dovecot strip pov3d dovecot strip 5pd. Saat muncul pertanyaan, pilih Y untuk melanjutkan instalasi. Nah, di sini akan muncul tampilan postfix configuration untuk melakukan peraturan awal mail server. Pada bagian general tab ini, kita pilih internet site aja lalu klik OK untuk melanjutkan. Selanjutnya pada bagian sistem mail name ini, kita isi dengan mail.raizara.net sesuai dengan domain mail server kita. Di sini proses instalasi akan melanjutkan dengan mengunduh file-file tambahan. Selanjutnya kita masuk ke file /etc/postfix/main.cf. Kita bisa cek sekaligus mengedit konfigurasi postfix, misalnya menyesuaikan domain, relay, atau setting lainnya sesuai kebutuhan mail server. Jika sudah oke, lanjut restart layanan postfix dan dovecot agar perubahan aktif dengan perintah /etc/init.d/postfix restart. Selanjutnya kita restart dovecotnya agar layanan penerima email juga berjalan dengan konfigurasi terbaru sama seperti postfix. Sekarang kita buat user baru dengan perintah add user Zara. Masukkan password, tekan enter, dan jika muncul pertanyaan lain, pilih Y untuk melanjutkan. Kita buat user kedua dengan perintah add user AI, lalu masukkan password dan tekan enter. Untuk menguji pengiriman email, kita bisa gunakan perintah telnet mail.raizara.net 25 untuk terhubung ke mail server melalui port SMTP. Setelah terhubung ke mail server lewat telnet mail.rai.zara.net, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ketik mail form Zara untuk menentukan alamat pengirim.
Kedua, ketik RCPT to RAI untuk menentukan penerima email. Ketik data untuk memulai menulis isi pesan. Tulis pesan misalnya di sini saya, halo Rai, apa kabar? Kemudian akhiri pesan dengan mengetik titik di baris baru. Terakhir, ketik quit untuk keluar dari sesi SMTP. Setelah mengirim email, kita cek inbox dengan telnet mail.raizahra.net 110 melalui port POP 3 untuk membaca pesan yang masuk. Setelah sudah masuk ke telnet 110, selanjutnya masukkan username Rai dan passwordnya yang kita sudah buat. Ketik start untuk melihat jumlah email yang masuk. Untuk membaca email pertama, ketik return 1. Setelah menerima dan selesai membaca, ketik quit untuk keluar dari sesi POP3. Selanjutnya, kita install web server APC2 dengan perintah apt install APC2 untuk mendukung webmail Roundcube. Saat muncul pertanyaan, pilih Y untuk melanjutkan instalasi. Setelah itu, kita install MySQL Server dan Roundcube dengan perintah apt strip git install MySQL strip server Roundcube. MySQL digunakan sebagai database, sedangkan Roundcube untuk mengelola email lewat web. Ini konfigurasi database pertama pada Roundcube, pilih yes. Lalu ini kita masukkan password untuk database. Masukin password ulang untuk confirmation password. Tunggu hingga selesai. Selanjutnya kita masuk ke direktori konfigurasi Apache dengan perintah cd/apache2/apache2/site/strip ifile/label/. Setelah itu kita ketik ls untuk melihat daftar file. Dan di sini terlihat file 00stripdefault.conf sebagai konfigurasi default Apache. Kita salin file tersebut menjadi konfigurasi baru bernama roundcube.conf untuk webmail Roundcube. Selanjutnya, kita buka file konfigurasi Roundcube dengan perintah nano roundcube.conf untuk melakukan pengaturan. Pada bagian server name, hapus tanda komentar dan ubah alamatnya menjadi mail.raizahra.net. Di bawahnya, ubah dokumen root menjadi strip usr, strip share, strip roundcube. Setelah selesai, tekan Ctrl+O untuk menyimpan dan Ctrl+X untuk keluar. Selanjutnya kita aktifkan konfigurasi Roundcube dengan perintah a2nsite roundcube.conf. Setelah perintah dijalankan, terlihat notifikasi bahwa Roundcube sudah berhasil diaktifkan. Selanjutnya kita restart layanan Apache 2 dengan perintah /etc/init.d/apache2 restart agar konfigurasi Roundcube berjalan. File config incppp ini kita edit agar Roundcube bisa mengirim email dengan mengatur server SMTP yang digunakan. Setelah membuka file config incppp, kita scroll ke bawah terlebih dahulu sampai menemukan bagian konfigurasi SMTP. Kemudian kita atur server menjadi localhost dan port 25. Bagian user dan password dikosongkan. Kita scroll lagi ke bawah. SMTP out type-nya diset menjadi false agar tidak menggunakan autentifikasi tambahan.
Setelah selesai, tekan Ctrl+O lalu enter untuk menyimpan, Ctrl+X untuk keluar. Selanjutnya kita pindah ke Windows sebagai klien. Tekan Windows R lalu ketik cmd untuk membuka command prompt. Setelah itu kita lakukan pengujian dengan perintah ping-mail.raizara.net dan hasilnya berhasil terhubung, menandakan DNS dan mail server sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita buka Google Chrome lalu akses mail.raizara.net untuk masuk ke halaman webmail Roundcoup. Pada halaman login Roundcoup, masukkan username email, password, dan server mail yaitu mail.raizara.net. Lalu klik login untuk masuk ke webmail. Untuk membuat email baru, klik ikon pensil di pojok kiri atas pada tampilan Roundcoup. Masukkan alamat penerima email. Misalnya kita kirim ke user kedua dengan mengetik rai@mail.raizara.net. Lalu isi subjek bebas dan tulis pesan sesuai yang diinginkan. Kemudian klik tombol kirim di bagian kiri bawah untuk mengirim email. Setelah selesai, kita klik tombol keluar di bagian kiri bawah untuk menutup webmail. Selanjutnya, kita login kembali menggunakan user Rai untuk melihat email yang sudah diterima. Setelah login, terlihat pesan email yang masuk di inbox. Kita buka email tersebut dan isi pesan yang dikirim sebelumnya pun berhasil ditampilkan.